positif, karakter yang positif, dan memiliki rasa tanggung jawab. Ya, dari sini ada yang ditanyakan nggak Ibu? Lanjut, kita lanjut ya. Nah, ini adalah konsep budaya positif. Konsep budaya positif ada beberapa poin, yaitu poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 poin dalam konsep budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan terakhir adalah segitiga restitusi. Ini semuanya akan kita bahas. Nah, sekarang karena kita membahas budaya positif dulu. Budaya positif kita di sekolah itu ada nggak Bapak Ibu dulu? Ada. Contohnya salah satunya apa? Salah satunya kalau ada guru kita ngajarin siswa untuk saling. Nah, senyum. Ya berarti 5S ya. Nah, budaya positif kita di sekolah ada, salah satunya adalah 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dan ada lagi kita tuh budaya positif kita, yaitu apa? Melakukan ibadah sholat duha setiap hari Jumat. Nah, saya juga ada Bu kegiatan saya namanya Baskom, gerakan ambil sampah kolong meja. Ya, karena budaya kita ada budaya positif. Itu hal yang sepele tapi harus kita lakukan karena sampah itu adalah masalah terbesar di dunia kita. Dan istilah masalah sebenarnya harus cuma ambil sampah buang gitu. Tapi ini sulit dilakukan oleh siswa. Nah, ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini ada profil pelajar Pancasila. Ayo Bu, masih ingat nggak yang lagu profil pelajar Pancasila? Kita nyanyi bareng-bareng ya, biar kita semangat. Oke? 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Ibu semua. Nah, ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi tujuan kita berdiferensiasi ini adalah membangun murid-murid kita untuk memiliki karakter dengan profil pelajar Pancasila. Ya, ini adalah mengubah paradigma. Stimulus respon pendekatan teori kontrol. Selama ini stimulus responnya realita atau kebutuhan kita sama. Selama ini kita sudah jelas sama. Tetapi teori kontrolnya realita kebutuhan kita berbeda. Karena kita memang berbeda, memiliki kepala yang berbeda. Makanya teori kontrol kita pun berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi maksudnya di sini, kalau kita memiliki pemandangan tentang misalnya si A, kok dia kok dia datangnya telat terus nih, jangan-jangan dia malas. Itu pemikiran kita. Tapi sebenarnya kita tidak boleh berpikir begitu. Kita harus mencari tahu nih. Oh, berarti ternyata pas kita udah cari tahu ternyata dia telat itu karena perjalanan rumahnya jauh. Nah itu, jadi kita nggak bisa menyamakan persepsi pemikiran kita dengan pemikiran orang lain. Lanjut ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Tidak ada perilaku buruk yang tidak memiliki alasan. Ya. Dan biasanya
merubah diri saya, karakter saya itu tidak bisa. Hanya diri kita sendiri yang bisa merubahnya. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Dan contohnya kolaborasi dan konsep menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang karena semuanya tidak ada menang dan kalah, semuanya menang semuanya. Nah, ini adalah budaya disiplin positif. Apa sih disiplin itu? Nah, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi kita itu bersikap positif, belajar disiplin yang positif itu berasal dari nilai-nilai yang ada di hati nurani kita, bukan dari paksaan orang lain. Jadi munculnya adalah dari diri kita sendiri. Iya, betul. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, di sini yang kita sering lakukan. Kita biasa jika murid kita berbuat salah, kita melakukan apa, Bu? Hukuman. Iya, hukuman. Nah, kita tuh tidak boleh menghukum, ya. Apalagi kalau ada murid yang biasanya menang atau juara, biasanya kita kasih apa? Reward. Reward. Nah, reward ini sebenarnya tidak boleh karena reward itu sama dengan menghukum. Kenapa sama dengan menghukum? Karena reward itu jadi bukan tanggung jawab dia, jadi berusaha, kan lu bakal dapat hadiah nih dari dunia. Iya, jadi dia hadiahnya mengharapkan hadiah dia, betul. Jadi dia mengharapkan hadiah. Sanksi bagaimana? Kenapa, Bu? Diberikan sanksi bagaimana biar anak itu tidak mengulangi? Nah, nanti akan kita bahas. Oke, sekarang saya kasih punya aja. Jadi kita itu tidak boleh menghukum, karena menghukum itu akan mengakibatkan anak itu menjadi trauma, menjadi malas, seperti itu. Jadi bagaimana cara kita agar murid ini tidak melakukan kesalahan lagi? Itu makanya kita di sini kita belajar disiplin positif agar murid kita memiliki keyakinan diri, agar memiliki rasa tanggung jawab. Yang ketiga, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku hasrat yang lebih baik. Nah, yang tadi saya katakan bahwa kita itu coba belajar untuk tidak menghukum murid, tetapi bagaimana cara kita merubah nilai negatif dari seorang murid menjadi pribadi yang positif yang memiliki rasa tanggung jawab. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai-nilai kebajikan adalah profil pelajar Pancasila yang kita sudah hafal setiap hari. Anak-anak pun sering menyanyikannya ya sebelum kita mulai belajar. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah nilai kebajikan pada ibu atau primary years. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Life skill. Life skillnya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik pada diri kita sendiri. Dari nilai-nilai kebajikan ini, semuanya kita semua ingin ya memiliki toleransi, rasa hormat, integritas, nah itu, dan dapat dipercaya, lurus hati. Lurus hati di sini maksudnya kita tidak pernah berpikir yang negatif tentang orang lain. Kita berusaha berpikir positif tentang orang lain. Apapun kesalahan orang lain, bagaimana caranya nih mindset kita, pemikiran kita berpikir
bahwa orang itu nggak salah, mungkin dia punya alasan tertentu kenapa dia berbuat salah. Seperti itu. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Ya, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi apapun yang kita lakukan saat ini tujuannya untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Iya, kita bekerja untuk siapa? Untuk diri kita, untuk keluarga. Berarti memiliki tujuan nggak kita selama ini mengajar? Memiliki tujuan. Dan tujuan terpenting seorang guru biasanya apa? Mencerdaskan anak bangsa. Iya, betul Ibu Novi. Mencerdaskan anak bangsa. Kita beri tepuk tangan dong untuk Ibu Novi. Oke. Terima kasih Ibu Novi. Ya, tujuan kita sebagai pendidik adalah mencerdaskan anak bangsa, membangun karakter pribadi bangsa yang lebih baik lagi. Ya, karena anak-anak kita ini, anak-anak murid kita adalah generasi penerus bangsa yang harus kita pupuk nilai positifnya dari sekarang, apalagi kita ini sekolah dasar. Sekolah dasar itu ya memang akan menguasai seorang pemimpin itu, pemimpin yang baik, yang berakhlak mulia, itu mulai dari sekolah dasar. Dan harusnya sih dari rumah dulu ya, dari dalam anak pun kita harus sudah belajar. Tapi mendidik murid-murid kita itu mulai dari saat ini. Manusia memiliki 5 kebutuhan dasar yang ada pada dirinya, yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup itu kita butuh apa? Makan. Kita butuh makan. Pakaian kita butuh nggak? Butuh. Kalau nggak pakai baju gimana? Siapa yang setiap pakai baju? Nah, kita butuh pakaian. Apakah kita butuh tempat tinggal? Butuh. Nah, karena itu yang paling utama ya. Kita mau tinggal di mana? Kalau di mana? Yang ketiga, keamanan dan kesehatan. Kita butuh sehat? Butuh dong. Kalau sakit betul. Kalau sakit itu biayanya mahal. Yang kedua, kita mau ngapa-ngapain pun gak enak. Betul. Nah, makanya kebutuhan dasar manusia salah satunya ada bertahan hidup. Kita butuh makan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, dan butuh kesehatan. Butuh duit nggak, Bu? Butuh. Kalau butuh uang pasti kita butuh. Lanjut, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Coba, kita sebagai individu nih, pingin gak sih dihargai sama orang lain? Pingin dong. Pingin gak sih kita diterima nih sama orang lain bahwa kayak kita? Kadang ada manusia itu yang berpikir, ih ngapain saya ikut kelompok ini? Saya gak akan dibutuhkan juga kok. Nah, coba sekarang mindset itu kita rubah. Gimana caranya nih kita bisa diterima oleh tempat yang kita berada? Gimana caranya kita bisa disayangi? Ya, rasa kita dipedulikan sama orang lain. Yang ketiga, kebebasan. Kebebasan di sini adalah mandiri. Mandiri terus memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi di sini kita mampu nih, kita mandiri. Kita belajar untuk berpikir mandiri. Maksud di sini adalah apapun yang kita lakukan, bagaimana caranya nih kita melakukan dulu nih sendiri. Walaupun kita membutuhkan orang lain, tapi kita coba mindset kita tuh dirubah untuk tidak bergantungan dengan orang lain, seperti itu. Nah, mencoba hal baru, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Contohnya ikutan CGP. Ya, bisa semuanya ya, Bu. Betul, ikutan CGP saya jadi belajar yang namanya pasang fokus, belajar yang namanya ngedit foto, nah seperti itu. Iya, ngedit video. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Kayak saya mungkin pribadi yang awalnya itu saya nggak mau menerima apapun kegiatan apapun, saya tahunya saya kerja, pulang, ngurusin anak, keluarga selesai. Tapi di situ saya berpikir, saya nggak akan jadi apa-apa. Pengetahuan saya hanya di situ saja. Saya nggak mau. Iya. Akhirnya saya di situ berpikir saya tidak akan berkembang. Makanya saya ikutan CGP ini untuk mengembangkan diri saya menjadi pribadi yang lebih positif lagi, menjadi pribadi yang
kita sebagai pribadi individu yang baik pasti ingin dihargai. Walaupun berapa sih harga diri lo ya, kasarnya gitu. Nah itu saya nggak boleh bukan berarti seperti itu ya. Maksudnya di sini kita itu makhluk sosial, kita ini makhluk hidup, kita ini memiliki individu pribadi yang berkarakter, pasti semuanya ingin dihargai, pasti semuanya ingin diakui. Ya. Yang terakhir kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Apakah kita butuh kesenangan? Butuh. Agar apa kita membutuhkan kesenangan? Biar tidak bosan. Apalagi? Biar awet muda. Ya, makanya dan kesenangan itu tidak hanya dilakukan oleh anak-anak, tapi kita pun sebagai orang dewasa membutuhkan kesenangan. Betul. Namanya butuh kesenangan, butuh kebahagiaan. Karena apa? Dari kesenangan dan kebahagiaan kita akan melakukan apapun dengan senyuman. Betul? Coba deh, saya ingin melihat senyum semuanya. Berikanlah senyum terindah pada hari ini. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yaitu ada dua. Ada intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsiknya adalah yang berada dalam diri, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Nah, yang tadi Bu Ella sudah bertanya, kita boleh gak sih menghukum anak kalau anak itu berbuat salah? Untuk murid-murid kita agar tidak kita mengasih hukuman, memberikan hukuman, ya sekalipun anak itu berbuat kesalahan. Misal, ada siswa kita yang datang terlambat terus. Nah kan biasanya kita tuh menghukum anak itu berjemur di lapangan, atau tidak diizinkan masuk kelas, atau kita beri hukuman lainnya. Nah itu tidak boleh, ya. Nanti dia akan saat dia berangkat sekolah, dia bukan tujuannya untuk belajar. Jadi tujuan anak itu biar nggak dapat hukuman. Nah disitulah kita sebagai pendidik, sebagai seorang guru dilarang memberikan hukuman kepada anak. Kita harus mencari tahu dulu di mana nih titik kesalahan anak dan apa alasan anak berbuat kesalahan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini, ya kenapa kita tidak boleh memberi reward kepada murid? Akhirnya ini, takutnya murid itu meminta imbalan atau penghargaan. Jadi biasanya kita kalau ada anak yang misalnya menulis duluan nih, selesai duluan, nih dikasih coklat, dikasih permen sama gurunya, atau dikasih ucapan yang baik-baik. Nah itu dilarang karena apa? Dia mengharapkan imbalan. Asik, aku menang nih, aku nulisnya duluan, dia dikasih permen sama guru. Nah seperti itu yang kita tidak boleh melakukan hal tersebut ya, karena anak itu jadinya tidak memiliki rasa tanggung jawab. Jadi anak itu memiliki keterpaksaan karena tujuannya adalah dapat hadiah, dapat reward dari gurunya. Nah itu untuk motivasi pada diri sendiri atau intrinsik. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tadi semua sudah jelas ya Bu ya? Mereka melakukan ini untuk dihargai dirinya sendiri dan memiliki nilai-nilai rasa percaya diri yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, di sini adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Kita sebagai guru, sebagai pendidik, kita memiliki posisi kontrol seorang guru, yaitu ada 5. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum di sini adalah yang tadi saya sudah katakan, bahwa kita tidak boleh yang namanya menghukum murid jika murid itu melakukan kesalahan. Ya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah itu biasanya ada rasa trauma dari anak. Anak melakukan kesalahan terlambat datang sekolah, kita langsung hukum, muterin lapangan. Nah, di situ ada anak merasa bersalah. Salah nih, kok sampai begini banget ya hukumnya. Nah, itu tidak boleh kita membuat rasa bersalah pada murid. Ya. Yang ketiga adalah pemantau. Nah, kita di sini
kondisi murid yang saat ini kita lihat dan bagaimana cara kita menangani murid yang belum memiliki kesadaran disiplin positif. Cara menjadi teman. Nah, sekolah guru, sekolah dasar gitu biasanya kita menjadikan teman ya. Murid-murid kita itu menjadikan teman kita. Bagaimana? Apa sih tujuan kita menjadi teman bagi murid kita? Lebih akrab, terus? Iya, nyaman, enjoy, iya. Itulah kenapa kita harus menjadikan diri kita itu sebagai teman untuk murid-murid kita, karena agar murid kita itu merasa nyaman, merasa dekat dengan kita. Akhirnya apapun yang dia lakukan ya karena dia bahagia, seperti tadi kita jelaskan, ya. Dan yang terakhir adalah manajer. Manajer di sini adalah seorang guru itu bisa memantau semuanya, bisa menjadi teman, bisa menjadi penghukum, bisa menjadi pemantau. Itulah fungsinya manajer. Dan manajer di sini, jika ada murid yang melakukan kesalahan, jika ada murid yang yang belum melakukan disiplin positif, disitulah posisi kita sebagai manajer untuk mengarahkan murid tersebut bagaimana caranya murid agar melakukan disiplin positif, ya seperti itu. Nah, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Saya hanya membahas di penghukum, manajer, dan membuat kelas. Ini contoh kata-kata kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru untuk mengikuti 5 posisi kontrol seorang guru. Dan penghukum ini kita langsung kasih hukuman nih. Bersihkan toilet itu. Nah, itu langsung menghukum kan? Tanpa kita tahu nih kesalahan murid, apa sih alasan murid itu berbuat salah. Nah, contohnya bisa datang terlambat. Kita langsung ini nih, langsung bersihkan toilet itu. Nah, itu disebut menghukum. Makanya kita tidak boleh melakukan hukuman pada murid. Yang selanjutnya, membuat rasa bersalah. Nah, ini rasa bersalah kita katakan nih kepada murid, berapa kali sih itu harus melihat kamu datang terlambat terus? Nah, disitu kan deh, berapa kali sih? Akhirnya murid mikir, iya, kok sering banget ya perasaan baru kali ini, iya. Kenapa ada kata-kata berapa kali? Ya, iya, berapa kali? Jadi murid perasaan baru sekarang deh, kok dibilangnya beberapa kali. Nah, itu yang bisa buat rasa bersalah. Nah, yang terakhir adalah manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kita tanya dulu nih. Kita tanya ke yang murid yang datang terlambat, apakah kamu tahu? Iya, kita cari dulu, betul Bu Desti. Kita cari tahu dulu nih, kesalahan murid itu apa? Alasan dia terlambat itu apa? Nah, terus baru kita tanya lagi nih ke murid. Menurut kamu, bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu? Nah, seperti murid yang terlambat tadi, kita bahas dari tadi kan murid yang datang terlambat, yang tidak sekolah. Nah, itu kita tanya dulu. Apa kesalahan kamu? Dan dia menjawab kan, saya salah karena jarang masuk sekolah, jarang datang ke sekolah tepat waktu. Nah, dari kesalahan itu kita tanya dong, bagaimana cara memperbaikinya agar murid itu akhirnya tahu nih, punya rasa tanggung jawab. Oh iya, saya sudah ngomong nih sama guru, kesalahan saya datang terlambat. Alasannya karena mungkin datangnya kesiangan atau orang tuanya bekerja jadi tidak dibangunin. Nah, kita akan cari tahu nih gimana cara murid ini menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, tanda tanya besar nih Bapak Ibu guru. Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa menjelaskan? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Saya guru. Iya, Bu Mupa silakan. Keyakinan itu kita buat secara bersama-sama dan disepakati secara bersama-sama pula. Sedangkan kalau peraturan kelas itu dibuat hanya perorangan saja. Oke, terima kasih Bu Siti Mas Mupa. Tepuk tangan dong untuk Bu Siti Mas Mupa. Ada yang punya jawaban lain? Iya, coba Bu Reni. Kalau keyakinan kelas kan tadi betul dilakukan secara bersama-sama dan meyakini hatinya itu sudah meyakini. Sementara peraturan itu dibuat oleh seseorang yang harus pada masa ya, dan itu harus dilakukan oleh semuanya. Jadi kesannya pemaksaan. Kalau peraturan itu
Berasal dari hati nurani kita sendiri. Tadi ada yang mau menjawab lagi? Ibu Desi? Sama. Oke. Ayo kita beri tepuk tangan yang applause untuk guru-guru kita semua. Ya, itu adalah keyakinan dan peraturan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas itu berasal dari hati nurani kita sendiri, hati nurani anak murid kita, dan jika peraturan itu sama dengan kayak kewajiban ya. Nah biasanya kalau kewajiban itu bisa dilanggar nggak? Dilanggar. Karena sudah banyak ya kata-kata yang kewajiban itu yang harus dilanggar. Sifatnya sama. Iya. Iya. Ya makanya kalau kita melarang atau melanggar kita biasanya pemurid itu akan melakukannya. Tetapi kalau kita buang sampah aja sembarangan, pasti dia tidak akan melakukan hal tersebut. Makanya kita sekarang itu jangan lagi menggunakan peraturan kelas, ya. Makanya kita kalau di kelas itu kita membuatnya keyakinan kelas karena datangnya dari hati nurani murid sendiri, yang timbul dari hati nurani anak, yang akhirnya murid tersebut memiliki rasa tanggung jawab. Ya kan? Kenapa memiliki rasa tanggung jawab? Karena datangnya dari diri kita sendiri, dari hati nurani murid. Jadi makanya murid memiliki rasa tanggung jawab dengan kesepakatan kelas yang sudah dijalankan. Nah, contoh kesepakatan kelas biasanya apa sih kalau dalam kelas? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Overtime-nya. Izin. Selalu semangat dalam Nah, ya itu contoh-contohnya ya. Izin ke kamar mandi, harus memiliki rasa sopan santun, harus melakukan 5S. Nah, itulah kesepakatan kita yang kita yakini adalah keyakinan kelas. Sampai sini paham Bapak Ibu Guru? Paham. Nah, ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Di sini saya membuat keyakinan kelas dengan murid-murid atas dasar hati nurani murid saya sendiri juga ya Bu. Nah, ini kegiatannya. Jadi saya membuat beberapa kelompok. Saya membuat beberapa kelompok kecil untuk murid saya di kelas untuk melakukan keyakinan kelas. Ya, jadi tidak langsung saya rame-rame gini. Yang ada kalau rame-rame kan namanya sekolah dasar ya. Pasti kan anak akan riuh tuh, akan ramai, akan ini. Nah, maka dari itu saya mengajarkan anak membuat kelompok-kelompok kecil yang nantinya akan disepakati bersama dalam ruangan kelas. Ya, ini contohnya. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu sifatnya apa sih? Bersifat abstrak, ya, bebas. Jadi tidak apa ya? Tidak ada ya. Jadi bersifat abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal, itu pernyataan yang bebas, terserah anak mau ngomong apapun. Yang penting itu dari hati nurani anak, ya, yang datang dari hatinya, yang datang dari dirinya sendiri. Dan yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi pernyataan positif di sini adalah tidak boleh menggunakan kata jangan dan tidak boleh dan tidak, ya. Misalnya apa? Ada yang bisa kasih contoh? membuang sampah pada tempatnya. Itu jangan buang sampah sembarangan. Iya, betul. Buang sampah di tempat sampah. Iya betul, terima kasih Bu Desti. Ya, jadi kita tidak boleh lagi nih menggunakan kata jangan. Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kalimatnya kita ganti kepada pernyataan-pernyataan positif. Ya, dari kata jangan berarti kita ubah nih menjadi jagalah kebersihan. Nah, kalau sudah jagalah kebersihan, berarti tadinya kita harus menjaga lingkungan kita, lingkungan sekitar kita. Di dalam kelas, ya menjaga lingkungan kelas. Di sekolah, ya menjaga lingkungan sekolah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
buang sampah di kolong meja lagi. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Yang namanya keyakinan kelas itu, kita tidak boleh yang namanya memberikan keyakinan itu terlalu banyak. Kalau banyak bisa apa, Bu? Bisa lupa, bisa tidak diingat oleh anak, bisa tidak diingat oleh murid. Makanya keyakinan kelas itu biasanya kita hanya membuat hanya 5 poin. Ya, di keyakinan kelas itu 5 poin. Tapi bagaimana cara kita ke-5 poin ini itu bisa dilaksanakan? Ya, bisa memiliki rasa tanggung jawab murid itu dengan 5 keyakinan kelas ini. Makanya kita tidak boleh yang namanya membuat keyakinan kelas itu banyak, ya, minimal 5 lah poinnya untuk keyakinan kelas. Lanjut nomor 5. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Kondisi di sini adalah ruangannya, lingkungannya. Nah, seperti itu. Di kelas kita tidak ada AC. Jangan bikin keyakinan kelas dilarang menyalakan AC kalau tidak belajar. Nah, kan tidak ada fasilitas di sekolah kita sendiri. Makanya membuat keyakinan kelas dengan kondisi kelas kita, kondisi sekolah kita. Jadi jangan melebih-lebihkan atau mengulang-ulang kondisi yang ada pada kelas kita maupun sekolah kita. Ada yang mau ditambahkan, Ibu Reni mungkin? Nomor 6. Sehingga mudah diterapkan di sini agar anak tidak sulit melakukan keyakinan kelasnya. Jadi yang mudah-mudah saja, jagalah kebersihan. Berarti tidak boleh namanya membuang sampah sembarangan. Itu kan hal-hal yang ringan, yang mudah diingat, yang mudah dilakukan. Nomor 7. Semua warga atau warga kelas. Jadi keyakinan di sini adalah hukumnya wajib kita lakukan, wajib ya. Berdasarkan hati nurani kita, berdasarkan dari keyakinan kita, maka ya jadi kemudian jadi wajib ya. Jadi wajib karena ya dasarnya dari diri kita sendiri, gitu. Jadi bukan wajib ya. Jadi anak itu memiliki rasa tanggung jawab. Ketika rasa tanggung jawab itu sudah muncul, nah iya kembali lagi, jadinya hukumnya wajib ya, bukan sunnah lagi. Tapi ini udah. 8. Dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Makanya kita harus melibatkan semuanya. Keyakinan di kelas kita harus melibatkan semua murid yang ada di dalam kelas. Muridnya ada 40, berarti 40-40-nya harus kita libatkan. Muridnya cuma 5, ya 5-5-nya kita libatkan. Murid mau berapapun kondisi muridnya ya harus kita libatkan. Karena itu kan memiliki rasa tanggung jawab. Jadi murid itu ketika sudah memiliki rasa tanggung jawab, akhirnya dia juga mengingatkan teman-temannya semua, kemarin kita udah bikin kesepakatan kelas loh, kemarin kita udah bikin keyakinan kelas loh, gitu. Nah di sekolah pun sama. Keyakinan kelas itu kita bentuk itu biasanya dari diskusi kecil dulu. Contohnya dalam kelas, baru kita libatkan ke semuanya, baru untuk seluruh kelas, seluruh komponen yang ada di lingkungan sekolah. Stakeholder yang ada di sekolah itulah yang kita gunakan untuk membangun sekolah kita yang bersih, sekolah yang nyaman, sekolah yang memiliki kepribadian dan karakter yang positif, dengan disiplin positif, dengan budaya yang positif. Makanya kita bisa melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah kita. Yaitu stakeholder yang ada di sekolah kita siapa aja? Kepala sekolah, guru, siswa, murid atau siswa, anak peserta didik, orang tua murid, orang kantin termasuk stakeholder yang ada di sekolah. Ya termasuk stakeholder yang ada di sekolah, orang kantin, orang tua murid,
harus dari hati nurani mereka sendiri, harus membuat keyakinan yang datangnya pada diri sendiri, yang akhirnya tersebut atau individu atau murid memiliki rasa tanggung jawab. Tanpa disadari, rasa tanggung jawab itu akan muncul dengan sendirinya, tanpa adanya paksaan, tanpa adanya reward, tanpa adanya hukuman, tanpa adanya imbalan. Jadi keyakinan itu yang akhirnya timbul memiliki rasa tanggung jawab. Ya, rasa tanggung jawab itu sulit dilakukan ketika tidak sesuai dengan hati nurani kita. Ya, makanya rasa tanggung jawab itu ya harus dari diri kita sendiri, harus dari hati nurani kita sendiri untuk memiliki rasa tanggung jawab. Nah, segitiga restitusi itu apa aja sih? Nah, ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanamkan keyakinan kelas. Ini adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi salah satunya menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, ini adalah menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Bahwa kesalahan itu adalah untuk kita belajar menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih positif. Yang ini Salah satunya, ini begitu poin-poinnya. ini udah. Satu, berbuat salah itu wajar. Ya, jadi jangan orang baru sekali berbuat salah, wah dia udah salah deh nih. Nah, itu jangan ya, kita berbuat kesalahan itu wajar. Kenapa kita melakukan kenapa disebut berbuat salah itu wajar? Karena dari salah itulah kita belajar menjadi individu yang lebih baik lagi. Jadi tahu kesalahannya dan tidak akan melakukan kesalahannya lagi. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia memiliki kesalahan. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sempurna hanya Sang Pencipta kita. Kita sebagai manusia pasti namanya punya rasa salah, punya kesalahan, punya tindakan yang salah. Maka dari itu kita itu sebagai manusia dari kesalahan itu bagaimana caranya dari kesalahan ini kita ubah menjadi pembelajaran untuk menjadi individu yang lebih positif lagi. Nah, yang ketiga
dari yang positif lagi. Lanjut ya. Terima kasih dia yang sudah hadir. Wah. Validasi tindakan yang sah. Validasi tindakan yang sah adalah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Poinnya adalah satu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah itu kata-kata yang harusnya kita beri. Kalau orang berbuat salah, coba kita berpikir, kamu pasti punya alasan ya kenapa kamu bisa melakukan kesalahan. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Nah kata-kata itu tidak bukan sih kamu. Oh, gue salah dulu hidup berat. Anak atau murid melakukan kesalahan paling hanya sekali. Tapi kalau udah kata-kata seperti itu gimana sih anak? Kamu berpikir oh aku salah terus ya. Nah yang ketiga, kamu patut bangga pada diri kamu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah kamu harus bangga, kalau kita semua itu harus bangga ketika kita dapat melindungi diri kita, melindungi teman kita, melindungi murid. Yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, maksud di sini adalah kita harus mempertahankan apa yang ada dalam diri kita, apa yang ada di keyakinan pada diri kita, yang akhirnya kita harus mempertahankan itu. Budaya positif karena hadirnya dari diri kita, makanya kita itu mempertahankan budaya positif itu, ya karena datangnya adalah dari diri kita sendiri, makanya kita harus mempertahankannya. Nah, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan adalah berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, yaitu dari diri kita sendiri. Yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas menurut kamu yang ideal? Yang kelima, keempat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, dari kata-kata yang ini tuh sebenarnya memantik keyakinan yang ada pada diri kita untuk melakukan disiplin positif yang akhirnya dari keyakinan itu. Nah, dari kata-kata ini akhirnya memiliki rasa tanggung jawab. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang ada di saya. Ini adalah contoh kesalahan pada murid yang harus kita perbaiki. Ini berarti kita harus baca. Ya, angin berat sebanyak biasa. Karena aku bilang lagi di sini. Dulu di sini kali, sini di sini. Udah dia, tapi sama kayak kan juga di laptop dia kan. Ada 2 menit lagi, 3 menit lagi. Nah, itu adalah contoh keyakinan kelas yang harus dijalankan. Tadi contohnya murid saya bernama Asila, dia jarang sekali masuk sekolah, jarang sekali masuk kelas. Nah, kita harus mencari tahu nih kenapa Asila datangnya terlambat, kenapa Asila jarang sekali masuk ke kelas, jarang sekali dan sekalipun ke sekolah datangnya terlambat. Ternyata Asila itu
datang ke sekolah itu karena dia ingin belajar, dia tidak ingin lagi datang terlambat, makanya Asila menggunakan alarm. Nah akhirnya sekarang Asila tidak lagi datang terlambat karena sudah ada pengingat waktu untuk bangun lebih pagi, untuk datang sekolah tepat waktu, yaitu dengan cara menyalakan alarm yang tadi sudah dikatakan oleh Asila. Dia bangun kesiangan itu karena tidak ada yang membangunkan. Karena saya menanyakan keyakinan yang ada pada dirinya, bagaimana cara Asila untuk tidak datang terlambat, yaitu dengan menyalakan alarm untuk membangunkan Asila tidur. Ya, itu merupakan keyakinan yang ada pada diri anak agar anak tidak melakukan kesalahannya lagi. Nah, kesimpulan dari kegiatan kita hari ini adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer, ya, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah standar nasional pendidikan. Ya, dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru semua yang telah hadir dalam kegiatan ini. Mohon maaf jika banyak kata-kata saya yang kurang, karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Dan di sini kita sama-sama belajar. Di sini tujuan kita adalah untuk belajar, bukan saling menggurui. Terima kasih saya ucapkan kepada Dewan Guru SDN Karangsaria 03 yang telah berpartisipasi dan meluangkan waktunya untuk saya, Elvira Soraya, calon guru penggerak angkatan 10. Terima kasih. Satu, dua, tiga. Cila, Bu Guru mau nanya dong, kenapa sih Cila kalau hari Senin, Cila itu jarang banget masuk sekolah? Oh, nggak ada yang bangunin. Kenapa? Emang nggak ada mama atau ayah? Oh, mama sama ayah sedang kerja. Nah, kalau mama sama ayah kan kerja, Cila nih bangunnya kesiangan karena mama sama ayah sudah berangkat kerja. Jadi menurut Cila, biar Cila bangunnya lebih pagi, biar Cila ikut upacara juga, biar Cila masuk sekolah juga, solusinya apa? Alarm. Oh, nyalain alarm. Nyalain alarmnya berarti lewat apa? Pakai apa? Nyalain alarm pakai? Oh, pakai HP bisa. Terus pakai apa lagi? Punya jam waker nggak? Punya. Iya, nanti di jam pakai alarm, pakai jam atau pakai handphone. Jadi Cila nggak perlu kesiangan lagi. Oke? Oke, terima kasih Cila.